Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita di pembelajaran 3, yaitu di halaman 145. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang permainan bagia. Kalian sudah tahu bagaimana cara bermain bagia. Apakah kalian pernah mencobanya? Permainan tradisional yang lain yang cukup menarik adalah engklek. Apakah kamu tahu permainan engklek? Ya, permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek juga biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mari kita coba bermain dengan panduan di halaman 145. Permainan engklek, jumlah pemainnya 2-5 orang. Peralatannya gacok, bisa dari pecahan genting, uang koin, dan lain sebagainya. Kapur atau tepung untuk menggambar garis batas pada permainan engklek. Cara bermainnya juga sudah dijelaskan di sana. Permainan engklek merupakan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Apa saja keterampilan lokomotor dasar yang perlu kalian kuasai? Ada berjalan, berlari, dan melompat. Setelah tadi kita tahu cara bermain engklek, apa saja keterampilan lokomotor dasar, kita jawab pertanyaan di halaman 146. Yang pertama, apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Apa yang kamu perlukan? Ya, dalam permainan engklek adalah keterampilan berjalan dan melompat. Yang kedua, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Misalkan, ya bisa. Kalian jelaskan kenapa saya dapat melakukan keterampilan berjalan dan melompat dengan baik. Setelah itu, ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada teman. Kalian bercerita, apa sih kesulitan yang kalian temui ketika bermain engklek? Misalnya, kesulitan yang aku hadapi adalah saat melompat sawah milik pemain lain. Kalian ceritakan sampai apa yang berhasil kamu capai. Terus yang terakhir, apa manfaat permainan engklek? Apa coba? Ya, manfaat permainan engklek adalah melatih keterampilan lokomotor melompat. Ya. Setelah kita tahu apa itu keterampilan dasar lokomotor, permainan engklek, bagaimana cara bermain engklek, kita akan melanjutkan ke halaman 147. Nanti Bu Guru akan memberikan sebuah cerita yang berjudul Faham Bu Batu. Apa tugas kalian? Tugasnya adalah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada halaman 148 sampai 150. Kalian masih ingat apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau paragraf. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk gagasan pokok. Selanjutnya di halaman 151. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan. Kita dapat mencicipi makanan yang beragam.
bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Setelah kita belajar keanekaragaman, kita belajar permainan tradisional, kita mengetahui apa itu gerak lokomotor. Sekarang kita akan kembali lagi membahas tentang bunyi. Ya. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya gema. Apa itu gema, Bu? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli. Jadi, gema akan terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Kenapa begitu? Karena bunyi membutuhkan waktu untuk bergerak dari tempat sumber bunyi ke dinding pemantul, dan dari dinding pemantul menuju ke tempat sumber bunyi kembali. Ya, bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Jika di kamar mandi yang terjadi adalah gaung. Gaung itu apa, Bu Guru? Gaung adalah bunyi pantul yang tidak terdengar dengan jelas. Kenapa? Karena datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Jadi di kamar mandi namanya gaung. Kenapa? Karena suara kita memantul dan mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang dihasilkan terdengar tidak jelas. Ya, seperti itu. Selanjutnya di halaman 152 ada bacaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi, bagaimana bunyi itu dapat memantul? Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Contohnya apa? Kayu, kaca, dinding, atau besi. Jika bunyi dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi, apa saja benda-benda yang dapat menyerap bunyi? Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contohnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Macam-macam bunyi pantul. Tadi kita sudah tahu apa tadi? Yang pertama, gaung. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.